Apakah mereka itu mau disebut sebagai Nasrani? Kebanyakan dari mereka itu tidak mau disebut Nasrani. Tapi ada hal yang kemudian menjadi patokan iman kita itu semakin bertumbuh dan berkembang. Kalau kita mengkaji kajian-kajian apologetik, apa itu di dalam surah Al-Maidah? Nah, sini kita perlu pahami. Sebagai apologet dan teman-teman penikmat apologet itu harus memahami. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Nah, ini yang menariknya di sini. Wa agrayna bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini yang menarik itu di situ. Dan di antara orang-orang yang menyatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamah, sampai kepada datangnya hari kiamat. Kita tengok, kita lihat, kita pandang, kita rasakan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Antar sekte ribut satu sama lain, antar sekte gigit-gigitan, antar sekte cium-cium kudus. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Oh no, kami bukan Nasrani Bang Suma. Oh ya? Tapi kok kenapa kalian seperti yang diceritakan dalam Quran ya? Kok bisa kayak gitu ya? Karena di sini dikatakan begitu. Dan yang menggenapi itu kalian. Antar satu dengan yang lain, gigit-gigitan, sikut sama lain. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Menariknya itu di situ. Kaidah apologet itu tamatnya di situ. Tidak semua orang bisa paham. Tapi kami yang apologet, alhamdulillah, bisa memahami itu. Badraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullah bima kanu yasnaun. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Bang Suma, itu kan di Quran. Di Quran kan mengatakan itu. Inna nasara. Maaf. Itu kan di Quran, Bang Suma. Tapi di kitab saudara kita kan beda, Bang. Oh, tunggu dulu. Diam, dengarkan. Di dalam kitab mereka Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang punya Bible buka. Paulus disebut sebagai penyakit sampar yang menyesatkan Bani Israel, dan kemudian dia dikatakan sebagai tokoh dari sekte Nasrani. Subhanallah. Sempurna Quran ini. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengkaji apa itu kisah para apostolos. Tidak pernah. Apa itu kitab-kitab terdahulu? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah tahu tentang itu. Tapi dia beritakan. Kenapa? Ini berita dari langit. Dari mana? Dari yang maha melihat, dari yang maha menyaksikan, dari yang maha mendengarkan. Tahu. Maka dikatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa minal ladina qalu inna nasara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kaidah hukum kepada seluruh umat manusia, kafatan linnas, dan suatu kebahagiaan kita selaku umat Islam, umat beliau, bisa hidup di zaman sekarang, di mana zaman sekarang kita bisa dengan mudah menyampaikan ajaran Islam itu di berbagai ruang dan keadaan dengan mudah tanpa hambatan yang berarti.
Yang saya hormati para guru-guru saya yang hadir di sini, karena ini Zoom saya tidak bisa melihat satu-satu. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada antum semua, keberkahan dalam hidup, bahagia bersama keluarga di dunia dan akhirat. Begitu juga para sahabat-sahabat saya yang telah mengadakan acara ini. Kiranya Allah memudahkan seluruh urusan antum semua yang baik, urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita berapa lama di sini? 1 hari, 2 hari? Sebulan juga minggu. Boleh, Bang. Iya. Boleh kan kita tertawa ya kan? Boleh ya? Boleh, Bang. Boleh, Masya Allah. Boleh. Iya. Saya ingin kepastian khususnya saya, waktu saya berapa lama? Sama seperti ketika saya berdebat, saya harus tahu saya dikasih ruang waktu berapa lama supaya saya tahu di mana saya harus mulai berhenti. Bebas, Bang. Maunya kapan juga, Bang. Ahi Sugi kita, ya. Ahi Sugi kita berapa lama di sini, Ahi? Ya, 1 jam, 2 jam lah cukup. Iya. Baik. Jadi materi kita kenapa kita harus menjadi Islam, atau kenapa harus ada dunia lintas agama, debat atau diskusi lintas agama ini. Ini mohon maaf, mohon izin para guru, ya, saya mengambil alih untuk sementara dikarenakan si fakir ilmu ini ya kebetulan diberikan amanah untuk itu. Saya mengawali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah kenapa para apologet ini kemudian hadir di tengah-tengah umat. Ya. Yang pertama yang selalu menjadi rujukan kita adalah Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman, memberikan kemudian tugas bersyarat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kamu itu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi rujukan ini salah satunya menjadikan dasar kemudian saya beserta teman-teman para apologet itu tampil mengambil bagian di dalam kehidupan kita sebagai rutinitas ritual. Bahwasanya kita tidak boleh diam, kita tidak boleh berpangku tangan. Ketika kemudian pemurtadan terjadi di mana-mana, kita tidak boleh egois, hanya mementingkan diri kita sendiri, beribadah dengan ibadah kita sendiri, sibuk dengan ibadah kita sendiri. Kita tidak pernah memperhatikan umat seperti apa keadaannya di luar, di dalam rongrongan para misionaris. Tetapi dalam kaidah ini, sahabat-sahabat sekalian, nanti kalau misalnya ada yang ingin terjun sama seperti kita yang ada berkiblat kepada pengajaran tentang Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang di luar Islam, maka tentu panduan ini harus menjadi dasar pijakan. Apa yang dari kami selama ini yang kami pertontonkan tidak baik, jangan ditiru. Karena pada dasarnya kami, saya mengatakan kami karena di sini ada beberapa apologet, itu awalnya niatnya benar-benar hanya untuk menyeruh manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'iza hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilih wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya itu niatan kami awalnya. Serulah manusia. Jadi manusia itu bukan cuma umat Islam, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik,
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Poin ini didasari oleh cinta kasih. Ya, jadi karena kita cinta, karena kita kasih terhadap sesama manusia, terlepas apapun agamanya, maka kita tampil kemudian. Apa fungsi dan tugas kita? Menyeru mereka kepada jalan Allah dengan cara hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Tapi kaidahnya yang tadi, illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kita harus tegas. Kita harus keras kepada mereka. Jadi untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan kekuatan yang dahsyat. Apa itu? Ketegaran, loncatan berpikir, kekuatan di dalam menarasikan sebuah kebenaran, dan harus memahami cakupan-cakupan pesan yang kita sampaikan kepada yang mendengarkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini harus terjadi? Karena perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diteruskan kepada kita, litubayyina linnas, berarti kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kullil ladina kafaru satuklabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang laknat, orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam api neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Kita jangan enak tidur, jangan bangga kita ini dikarenakan kita menjadi Islam, dikarenakan kita menjadi Muslim, dikarenakan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Hari ini kita jangan bangga untuk itu. Kenapa? Ada generasi kita yang kita tidak tahu bagaimana nasibnya kelak kalau kita tidak membentengi akidah mereka dari sekarang. Siapa yang membentengi mereka? Siapa yang akan mengajarkan mereka? Andaikan para apologet ini nggak ada, siapa yang bisa menyuarakan sebagai timbal balik apa yang disuarakan oleh Al-Quran kalau bukan para apologet? Ketika ada perintah fattaqullaha wa ati'un dari Nabi Isa alaihissalam, siapa yang kemudian bisa menarasikan ini dengan menyeimbangkan tentang informasi ini bahwa ada sosok Nabi di tengah-tengah kita, yang di tengah-tengah Bani Israel, yang sampai pemberitaannya di tengah kita, yang juga muncul ternyata di kitabnya teman kita yang menyerukan, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama ternyata, ani abudullah rabbi wa rabbakum wa rabbukum. Ternyata sosok itu mengajarkan kepada kaumnya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti poin ini, kalau hanya dipahami secara sepihak, sebagai apologet muncul kemudian memahami dua belah pihak. Subhanallah. Apologet paham tentang Bible, memahami, mengkaji, menelaah, lalu kemudian menjabarkan, ingkut dengan Quran. Subhanallah, perintahnya jelas. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Tentu kita tidak mau generasi kita masuk ke dalam neraka. Tentu kita tidak mau itu. Maka oleh karena itulah kemudian kita butuh Quran untuk menyelaraskan kemudian pemahaman ilmu dan iman kepada generasi kita. Lalu apa kelebihannya apologet? Menyampaikan kepada mereka, Bung, jangan coba-coba menjadi kafir. Kenapa kafir itu? Jangankan Allah, Yesus pun di dalam kitab teman kita Kristen, di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, mengusir orang-orang yang menyerunya Tuhan. Di Islam dikecam, di Bible dikecam, diusir, dikatakan sebagai penjahat. Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai penghuni neraka jahanam, khalidina fiha abada. Itu jelas itu. Maka apologet menyampaikan ini dengan dua sisi pandangan yang jelas. Kemudian perintah Allah, qul ati'ullah war rasul fa in tawallu fa innallaha la yuhibbul kafirin.
Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Qul ati'ullah, taatlah kepada Allah, war Rasul, dan utusannya. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, fa innallah, ketahuilah bahwa Allah la yuhibbul kafirin, tidak sekali-kali menyukai orang-orang kafir. Nah ini kalau kita tidak menyuarakan ini kayak mana? Apakah kamu tega tetanggamu ke neraka, padahal engkau tahu kamu punya lisan? Suarakanlah Quran, suarakanlah juga Bible, agar teman-temanmu jauh dari neraka. Qul ati'ullah wa Rasul, fa in tawallu fa innallaha la yuhibbul kafir. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Akankah kita tega ketika Allah sudah menerangkan aku tidak cinta orang-orang kafir, lantas kemudian orang-orang kafir kita tinggal mencibir, ah dasar lu kafir. Bukan begitu Islam itu. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah latil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu baru Islam yang benar. Ketika kemudian ada saudaranya menjadi kufur, menjadi kafir, tidak tenang hatinya, gelisah hatinya ketika tidak menyampaikan Al-Quran itu seperti ini loh adanya. Kalau dia tidak yakin dengan Quran, ambil Bible, ajarkan kepada mereka. Bung, di dalam kitabmu Nabi Yesus mengajarkan kayak gini. Di dalam kitabmu Paulus mengajarkan kayak gini. Di dalam Lukas, di dalam Markus, di dalam Matius mengajarkan seperti ini. Itulah apologet. Jadi kalau hanya mengatakan udah ila sabili rabbi, tapi hanya di dalam masjid, hanya di tengah-tengah internal kita Muslim, apakah ini akan berlaku? Ketika ada seruan, ajarkan kepada seluruh umat manusia, serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Tapi kalau cuma di pesantren diadakan itu, sementara di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang kemudian bisa diselamatkan, apakah kita tidak merasa khawatir ketika dimintai oleh Allah pertanggungjawaban kelak? Kenapa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di sana Al-Quran itu? Apakah itu hanya tugas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu? Tidak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika engkau mencintai penciptamu, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah denganku, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah akan mencintaimu. Nah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah punya metode dakwah. Rasulullah punya metode penyampaian. Islam tidak dikekang hanya untuk Islam. Tapi Islam litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kalau bukan para apologet yang menyampaikan ini, lalu sopo? Apologet harus berdiri dengan kuda-kuda sejajar. Takbir Allahu Akbar, katakan la ilaha illallah, berdasarkan Quran, berdasarkan kitab saudara-saudara kita. La ilaha illallah. Wajib. Itu harus disuarakan. Nah, untuk itulah kemudian apologet juga jangan dibiarin sendiri. Mentang-mentang dia semacam apa bahasanya ya? Kalau orang Makassar bilang, ini ayam yang diadu gitu ya. Wah, hebat ini. Bentar malam ada dialog debat antara si fulan dengan si fulan. Kita siapkan kopi dengan rokok. Jangan cuman kayak gitu. Harus mengambil bagian. Entah melindungi akun-akun mereka, entah melindungi channel-channel mereka. Itu adalah bagian dari dakwah. Tidak hanya sebatas penikmat, tetapi juga memberikan kontribusi. Apakah itu menyebarkan menyebarkan channel-channel YouTube mereka, membantu mereka kemudian dalam segala hal yang berhubungan dengan misi mereka para apologet. Itu bagian daripada kita semua. Ada yang menjaga akun mereka supaya tidak mudah kena banned, supaya tidak mudah kena report, supaya tidak mudah kemudian hilang di permukaan.
Itu kita butuhkan dalam dakwah ini, dalam misi ini. Jangan dibiarkan para apologet itu sendiri. Mereka mendapatkan ancaman, beri kekuatan, beri semangat. Semangatnya tidak perlu. Tidak juga harus dibutuhkan materi. Tidak. Dengan doa, dengan ucapan salam, dengan silaturahmi dengan mereka, memberikan semangat mereka, itu sudah cukup. Itu adalah roh penambah semangat mereka untuk berdiri di garda terdepan. Itulah apologet. Kemudian para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik yang perlu kita pahami ya. Waktu saya sedikit lagi ya, teman-teman, nanti diambil alih dilanjut sama sahabat yang lain. Al-Qur'an menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab, manakala aku memberikan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku ini atas semua itu? Jawab para nabi, kami setuju ya Allah. Allah kemudian berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Ayat ini jelas. Di masa praeksistensi para nabi, Allah sudah mengangkat satu perjanjian. Perjanjian yang agung, bukan perjanjian ecek-ecek. Diinformasikan bahwa Allah, kalau kita lihat di dalam kitab dalam bahasa Ibrani, disebut Hasem Baruhu, itu ternyata mengikat perjanjian para sahabat. Perjanjian agung yang diangkat oleh Allah kepada seluruh para nabi, tanpa terkecuali. Apa perjanjian agung itu? Mereka kemudian berjanji bahwa mereka mendukung datangnya sosok Rasul pada masa yang akan datang, dan wajib bagi para nabi itu untuk beriman kepada sang Rasul tersebut. Ada 3 hal yang perlu dicermati di ayat Ali Imran ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Yang pertama di ayat ini ada kata mizak. Kalau di Ibrani disebut beritrawah. Ya, perjanjian agung yang perjanjian di mana perjanjian ini adalah sangat luar biasa, perjanjian yang sangat dahsyat. Jadi Tuhan berfirman di dalam surah Ali Imran ini, teman-teman, sahabat-sahabat, Allah kemudian mengambil perjanjian kepada mereka, peneguhan yang sangat agung terhadap para nabi, bahwa mereka memperjanjikan yang mana perjanjian itu diikat kepada mereka, mereka harus mengakui akan datangnya sosok Rasul. Itu yang pertama. Mitsak, perjanjian agung, perjanjian yang amat dahsyat. Lalu kemudian ada kata al-nabiyyin. Kalau secara literal, itu ditujukan kepada para nabi. Itu dikenal al-nabiyyin, merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahlul kitab. Sebagai nabi-nabi yang menorehkan sejarah, dan itu masih ditemukan di kitab-kitab teman kita Kristen dan juga sebagian ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi para nabi ini kemudian memperjanjikan tentang datangnya sosok yang akan dibicarakan kemudian sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga adalah kata Rasul. Rasul kalau di dalam bahasa Ibraninya itu syaliyah. Ya, artinya sosok yang datang menerima wahyu dan ditugasi untuk menyampaikan kepada manusia. Jadi 3 hal ini kemudian di zaman praeksistensi sang Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah melakukan perjanjian agung bersama para nabi tentang datangnya sosok Rasul yang menjadi penutup para rasul dan penutup para nabi. Dialah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2 sebagaimana yang sering kita sampaikan kepada teman-teman Kristen bahwa kalau Yesus itu sebagai penebus dosa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hanya saja ketika saya biasa bercerita atau memberikan materi seperti ini, ada orang yang salah paham sehingga nanti dia akan melakukan framing bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh Bang Suma sebagai penghapus dosa, tanpa mau memaknai kata wa yuzakkihim. Jadi Yesus diberitakan oleh teman-teman Kristen kita sebagai penebus dosa. Dialah yang kemudian mati di atas tiang salib untuk menebuskan dosa-dosa manusia. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk mensucikan manusia. Subhanallah. Dengan cara apa Rasulullah Muhammad SAW mensucikan manusia? Fattabi'uni, mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti perkataan beliau, mengikuti perbuatan beliau, mengikuti keputusan beliau, mengikuti apa yang diinstruksikan beliau kepada kita. Maka ketika diperintahkan kita puasa, ternyata puasa menghapuskan dosa. Ketika diperintahkan kita sholat, ternyata sholat itu menghapuskan dosa. Ketika kita diperintahkan infak, ternyata infak itu menghapuskan dosa. Ternyata ketika diperintahkan kita zakat, ternyata zakat itu menghapuskan dosa. Ternyata rangkaian daripada perintah yang dilaksanakan kemudian umat Islam tujuannya adalah menghapuskan dosa-dosa umat Islam hingga sampai pada keadaan suci. Suci kemana kembalinya? Jannah. Siapa yang mensucikan manusia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, yang mensucikan mereka. Jadi Islam nggak boleh ragu. Karena ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah hukum, bagaimana kita bisa suci, bagaimana kita bisa bersih, bagaimana kita bisa kudus dan kembalinya kepada jannah. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sedikit lagi ya sahabat, diterangkan oleh Al-Quranul Karim adalah umat yang kemudian diberi warisan. Ya, jadi kalau kita diberi warisan itu hak mutlak untuk kita. Jangan ragu. Misalnya orang tua meninggalkan warisan, itu nggak boleh diambil orang lain, nggak boleh. Warisan untuk kita ya milik kita. Kita yang punya hak mutlak absolut milik kita. Kita punya warisan loh para sahabat. Umat Islam itu punya warisan. Apa warisannya umat Islam? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Endingnya di mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Wow, subhanallah. Keren umat Islam ini. Punya warisan, coy. Dan warisannya itu bukan tanah 1 hektar, bukan wisata, bukan pulau Takalar, bukan. Warisannya itu adalah Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Agama mana yang dijamin seperti ini? Agama mana yang punya warisan seperti ini? Kalau di agama sebelah kagak. Contoh, seperti yang saya terangkan tadi. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga.
Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah bermujizat? Bukankah kami telah mengusir setan? Apa jawaban Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13:50, orang jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Yang menyeru Yesus Tuhan diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Tapi tidak semuanya. Karena ada juga yang menyeru Yesus itu Tuhan, kurios, tapi menjalankan hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus. Ada. Tapi ada juga yang menyeru Yesus Tuhan dan memanggilnya Tuhan dan menganggapnya Tuhan, diusir kemudian ke neraka. Di Islam, orang yang kemudian menyeru Allah dengan sebutan Allah, menyeru Nabi Isa dengan sebutan alaihissalam, kata Allah, mereka yang melaksanakan rentetan ajaran-ajaran yang muatannya menjadikan mereka saleh dan saleha, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Tentu kita tidak mau warisan ini milik kita sendiri. Kita pingin orang lain juga mau miliki. Kita pingin orang lain juga merasakan. Jangan egois. Maka muncullah kemudian para apologet untuk memberitakan ini kepada teman-teman kita yang ingin datang berkunjung berdialog dengan kita. Ajarkan Islam. Ada loh orang yang sholat dijanji warisan oleh Allah, dan orang yang meninggalkan sholat ada juga warisan untuk mereka. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita bahas pada malam hari ini, dan apa yang saya uraikan ini ada yang bisa dipetik di sana sebagai salah satu hikmah dari kebenaran Al-Quran. Dan kalau ada yang keliru, ada yang salah, sungguh itu dikarenakan dari saya yang masih fakir tentang ilmu, yang masih tetap haus untuk mencari ilmu, yang pada intinya saya sangat berterima kasih pada teman-teman saya yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Teruslah kemudian memperjuangkan ya bagaimana kita bersatu, bersaudara di dalam ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum is kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Saya kira sudah cukup dari saya ya. Di sini ada berapa peserta? Kurang lebih 30 mungkin ya, ada ya. Masya Allah luar biasa, ini adalah ruang yang sangat luar biasa. 62 kan semua, Masya Allah. Masya Allah, 62 yang hadir. Saya berada di tengah-tengah orang-orang baik, berada di antara orang-orang yang akalnya sehat, berada di tengah-tengah guru-guru saya. Ini adalah satu kemuliaan yang saya dapatkan. Masya Allah. Terima kasih untuk ini semua. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Zuma. Terima kasih atas wejangannya. Mantap kami. Sungguh luar biasa. Mungkin teman-teman juga sedang merinding mendengar. Ya, untuk Ustadz Sugi ingin ada menangis. Ustadz Sugi ingin menambahkan. Ya, saya kira cukup lah. Cuma udah keren banget tuh. Apalagi yang mau ditambahin? Ya kali tambahin bumbu. Enggak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sangat besar ya untuk mewakili semua teman-teman. Masya Allah, sampai nggak bisa berkata-kata saya mendengar suara Gurunda Zuma. Ya silakan. Ahi guru kita nggak hadir ya? Oh iya. Ustadz Kainama tadi mengabarkan sama saya sore bahwa beliau akan ke Manado besok pagi.
Jadi dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan. Tadi beliau nelpon saya lagi di jalan gitu. Masya Allah. Kalau guru senior kita, beliau sudah sembuh kan? Kemarin kan informasinya sakit beliau itu. Ustadz Munjir. Iya, benar. Tadi kemarin sih, tadi bilangnya mau datang, tapi nggak ada kabar ya. Iyalah, nggak apa-apa lah, beliau istirahat sementara. Iya, nanti kita kajian berikutnya insya Allah diundang. Kata Ustadz Kainama juga gitu, Guru Rendah, katanya insya Allah katanya ya berikutnya lah katanya gitu. Iyalah. Oke, Ahi, teman-teman apologet siapa aja di sini? Ada banyak grup dari banyak sekali. Bukan teman apologet. Bang Suma, teman apologet ada Ahi Sugi aja berdua. Ada Bang Osi. Oh, Bang Osi. Iya. Ada Bang Imanes juga ada ya. Ada Bang Syam, Bang Imanes. Kalau mantan laskar banyak, Bang Suma. Banyak lah. Laskar bukan mantan laskar. Banyak sekarang masih laskar juga. Gitu. Ada Bang Lensanius. Oh, Masya Allah. Muslim. Kita itu beliau. Menara Syiar yang kita punya juga beliau. Bang Juma mungkin bisa sekalian doakan kakandanya yang barusan meninggal dunia katanya tadi jam 5. Masya Allah. Kalau doa itu insya Allah yang lebih diijabah kayaknya Ahi Sugi beliau itu. Saya setiap beliau berdoa pasti saya khusyuknya minta ampun. Tadi saya undang ke sini, saya WA, katanya nggak bisa karena lagi di Ahi Sugi. Beliau orang yang sering curhat kepada Allah di setiap malamnya. Kita minta beliau untuk berdoa. Ahi Sugi. Sekalian nutup sesi ini ya, Akhi. Ya. Padahal Akhi. Jadi malu saya. Padahal. Siapa yang meninggal? Kakaknya Bang Yan Anwar tadi, Ustaz Sugi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak masuk sini. Iya, saudaraku sekalian ya, kita sudah mengenal Bang Yan. Beliau ini termasuk dulu Dewan Suro JCC ya, perjuangannya terhadap Islam, Masya Allah ya, termasuk ketika kita membangun masjid di Blora, perjuangan beliau itu Masya Allah ya. Semoga abangnya Bang Yan yang katanya sudah mendahului kita diterima segala amal baiknya dan dimaafkan segala amal buruknya. Mari kita doakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurana wa khusyu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa aghfir fi indal hisab. Ya Allah ya Rabb yang menguasai hidup kami ya Allah. Engkau lah yang mencabut nyawa kami ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa saudara-saudaraku yang telah mendahului kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Amin. Dan maaf dan terimalah amal baiknya di sisimu ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami ya Allah, tetapkan iman kami di dalam Islam ya Allah. Amin. Ya Engkau lah yang mampu membolak-balikkan hati kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau titipkan iman kepada kami ya Allah. Kami berusaha untuk menjaganya ya Allah. Ya Allah, aku tidak mau mati dalam keadaan kafir ya Allah. Bagaimana yang Engkau amanatkan kepada kami. Ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan iman Islam, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mendakwahkan agamamu, ya Allah. Aku tahu bahwa kami orang-orang yang fakir, ya Allah. Orang-orang yang tidak memiliki banyak ilmu, ya Allah. Tapi kami punya tekad, kami punya semangat, ya Allah, untuk mendakwahkan agamamu, ya Allah. Ya Allah. Allah, ya Rabb. Ya Rabb. Jadikanlah aku orang-orang yang berguna bagi agamamu, ya Allah. Hanya orang-orang yang berbuat untuk agamamu yang kau muliakan, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau gimana. Mumpung Bang Zuma belum berangkat meninggalkan. Waktu saya 10 menit lagi ya, Akhi ya. Iya silakan. Yes. Masya Allah. Ada yang mau bertanya atau gimana? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya bisa mewakili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, Bang Suma, Ustaz Sugi. Mungkin pertanyaan saya singkat saja. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan ada kata Nasrani, sementara di Bible itu kata Kristen. Yang mungkin saya mau pertanyakan ini, apa perbedaan antara kata Kristen dengan kata Nasrani? Itu aja, makasih. Oke. Saya jawab ya, teman-teman. Udah sering. Jadi, baik. Jadi kalau kita melihat dari aspek teman Kristen aja dulu ya. Apakah mereka itu mau disebut sebagai Nasrani? Kebanyakan dari mereka itu tidak mau disebut Nasrani. Tapi ada hal yang kemudian menjadi patokan iman kita itu semakin bertumbuh dan berkembang. Kalau kita mengkaji kajian-kajian apologet itu. Apa itu? Di dalam surah Al-Maidah. Nah, di sini kita perlu pahami. Sebagai apologet dan teman-teman penikmat apologet itu harus memahami. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bih. Nah, ini yang menariknya di sini. Wa agrayna bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini yang menarik itu di situ. Dan di antara orang-orang yang menyatakan kami ini adalah orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan. Kami timbulkan kebencian di antara mereka. Ila yaumil qiyamah. Sampai kepada datangnya hari kiamat. Kita tengok, kita lihat, kita pandang, kita rasakan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Antar sekte ribut satu sama lain. Antar sekte gigit-gigitan. Antar sekte cium-cium kudus. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Oh no. Kami bukan Nasrani, Bang Suma. Oh ya? Tapi kok kenapa kalian seperti yang diceritakan dalam Quran ya? Kok bisa kayak gitu ya? Karena di sini dikatakan begitu. Dan yang menggenapi itu kalian. Antar satu dengan yang lain, gigit-gigitan, sikut sama lain. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Menariknya itu di situ. Kaidah apologet itu tamatnya di situ. Tidak semua orang bisa paham. Tapi kami yang apologet, alhamdulillah, bisa memahami itu. Wadarayna bainahumul adawata wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullah
bima kanu yasnaun. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Bang Suma, itu kan di Quran. Di Quran kan mengatakan itu. Inna nasara. Maaf. Itu kan di Quran, Bang Suma. Tapi di kitab saudara kita kan beda, Bang. Oh, tunggu dulu. Diam, dengarkan. Di dalam kitab mereka Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang punya Bible buka. Paulus disebut sebagai penyakit sampar yang menyesatkan Bani Israel. Dan kemudian dia dikatakan sebagai tokoh dari sekte Nasrani. Subhanallah. Sempurna Quran ini. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengkaji apa itu kisah para apostolos. Tidak pernah. Apa itu kitab-kitab terdahulu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah tahu tentang itu. Tapi dia beritakan. Kenapa? Ini berita dari langit. Dari mana? Dari yang maha melihat, dari yang maha menyaksikan, dari yang maha mendengarkan. Tahu, maka dikatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa minal ladina qalu inna nasara. Coba buka Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut dari tokoh dari sekte Nasrani. Bagaimana pengikutnya? Lihat hari ini lawannya Akhi Sugi, yang satu bernama si Fulan, yang satu bersama si Fulan. Sampai-sampai kami apologet Muslim hampir saja kehilangan teman diskusi dari Open karena mereka sendiri yang saling cabik-cabikan antara satu dengan yang lain, berkongko-kongko dengan sesamanya melawan yang lain berkongko-kongko dari sebelah. Padahal kitabnya sama, Rasul yang mereka akui pun sama. Apakah kita masih ragu dengan Al-Quran ini? Masya Allah, 1400 tahun silam Allah mengatakan, aku munculkan, aku timbulkan, aku hadirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kita jadi penonton. Akhi Sugi sekarang itu stres dia. Lapar setiap hari, nggak ada makanannya. Kenapa? Ya, ikan bitenya itu ribut sesama ikan bite. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya kira begitu, sahabat saya. Oke, terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Jadi dicatat Al-Maidah ayat 14 ya. Dan Kisah Para Rasul 14 nomor 5. Oke. Iya. Akhi Sugi mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, silakan Akhi Sugi. Panitia ada nggak yang menyiapkan kopi nih? Ada, Bang. Ya, udah lengkap, udah mantap, dah. Kopi halu dong kalau di sini. Ya, jadi biar adil, sebelum kita pamit, satu pertanyaan untuk Akhi Sugi biar adil gitu. Silakan. Boleh ya, Akhi ya? Jangan tanya sama saya nggak bisa jawab nanti. Silakan, sahabat-sahabat, silakan ditanya beliau. Nah, silakan, ada yang mau bertanya ke Akhi Sugi. Aku ya yang bertanya ya. Silakan Bu Datri. Anggap saja kita lagi di medan perang. Ya. Silakan. Saya kemarin dengar ada mu'alaf. Ini mu'alaf ceritanya. Apakah wajib itu mu'alaf itu berakikah? Hanya itu aja Ustaz Sugi. Tolong dijawab. Iya. Mengenai akikah itu sendiri kan sebenarnya Enggak wajib. Sunnah hukumnya, dan itu yang melaksanakan orang tua kita. Bukan kita sendiri. Saya mau mengakikai diri kita sendiri. Tidak ada tuntunan seperti itu yang saya lihat ya. Yang saya tahu orang tua kita yang mengakikai anaknya begitu, bukan kita sendiri yang mengakikai. Apalagi mu'alaf, tidak ada diwajibkan, apalagi disunahkan nggak ada. Begitu. Oke.
Terima kasih Ustaz Sugi. Singkat, Jadi jelas ya, kalau mu'alaf itu tidak ada akikah. Jangan salah arti. Iya, betul itu udah benar itu. Masya Allah, itu ilmunya bersanad itu. Iya. Oke, Masya Allah. Ya. sahabat-sahabat, jangan Terima kita kasih, habiskan Gurunda. supaya bisa kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Pengetahuannya itu harus kita update terus. Iya. Iya. Oh. Baik, izin satu putaran Bang Suma bisa. Saya resen. Oh iya silakan, saya udah resen. Bagaimana Akhi? Ya, bagaimana dulu yang resen dari tadi itu? Jadwal kita di Oh ya, silakan. Ya, silakan. Yang terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Saya mungkin bertanya dulu ke penggagas acara ini. Terima kasih kita bisa berkumpul di sini ya dengan silaturahmi. Mungkin saya di luar tema, cuman ini kegelisahan saya terhadap fenomena yang terjadi ini ya di TikTok. Kita namanya udah kayak nggak ada aturan gitu loh. Jadi saya sudah sering bicara dengan Pak Desugi, dengan teman-teman bagaimana ya menertibkan gitu kira-kira. Apa diizinkan dibahas di sini nih atau sekedar masukan aja. Artinya apa ya, yang belum siap lah segala macam, adik-adik kita terhadap newcomer, bukan kita merasa yang udah lama, bukan ya, artinya itu juga kegelisahan kami, fenomena di TikTok yang sangat bebasnya, tanpa filter, tanpa apa, orang bisa ngakses, kalau di Zoom kan ada izin, ada co-host, TikTok, kira-kira apa nih yang akan ke depan terhadap TikTok ini, kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Ini pertanyaan kepada siapa, Akhi? Mungkin ke Bang Suma boleh. Nanti... Ke pihak TikTok harusnya ya kan? karena gini Bang Suma, karena kita sudah jadi TikToker semua ini. Iya. Jadi mungkin kegelisahan Bang Imanes ini dipicu oleh munculnya beberapa debater Muslim yang baru ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira yang kurang pengalaman maksudnya, jadi bulan-bulanan gitu. Terus satu lagi mungkin juga di Zoom mereka. Adab juga adab kita terhadap sesama Muslim, apalagi ya adabnya bagaimana. Ya kurang nyaman kalau saya merasa gitu. Gitulah. Iya. Ya betul. Jadi ini juga menjadi kegelisahan para apologet yang selama ini satu komando ya. Munculnya beberapa TikToker baru mengatasnamakan Islam, muncul sebagai pendebat mewakili Islam, tetapi kemudian mereka tidak mengenal teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia apologet. Bukan mau dikenal sih, bukan. Tetapi sejatinya berjuang itu harus bersatu gitu ya. Kalau kita berjuang pisah-pisah, ya saya rasa kita semua tahu prinsip itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuhkan gitu. Terus kemudian di apologet itu, saya, Akhi Sugi, itu saling mengisi. Dalam arti kata ketika ada kajian-kajian yang menurut kita itu hal baru, maka kita akan memahamkan kepada para apologet, dan para apologet itu akan memberikan masukan. Contoh misalnya kemarin ketika saya memberikan satu kajian tentang Wahyu 11 nomor 8, ya, adanya orang yang disalib di Mesir, adanya Tuhan yang disalib di Mesir, yang lebih dulu tersalib dibandingkan Yesus. Itu kita kaji itu. Sehingga itu bisa menjadi sebuah amunisi di dalam menyampaikan dialog ini. Karena sebenarnya gini, kami sebagai apologet itu tampil bukan untuk kalah menang, bukan, tetapi semata-mata untuk mengedukasi aja, sesuai dengan amanat dari ayat suci Al-Quran yang kita bahas tadi. Nah, sementara mereka yang baru ini seakan-akan ya menyerang, diserang, ketika diserang kemudian tumpul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka
tampil kecewa di sana dikarenakan argumentasinya itu tidak bisa dia pertanggungjawabkan dan pertanyaan tidak bisa kemudian dia jawab, maka cenderung balik nyerang kepada Islam itu sendiri. Itu. Ada juga yang unik. Ada yang turun ke TikTok itu, mohon maaf ini, tujuannya mencari, apa itu istilahnya? Mencari materi. Iya, mencari gift, mencari koin. Mencari koin. Itulah poinnya. Iya. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan, yang lain mendapatkan, iri. Ya kalau hanya sebatas iri sih nggak apa-apa. Ini muncul fitnah. Aku nggak mau jadi seorang debaters deh. Kenapa? Ternyata bayangkan aja semalam bisa dapat sekian loh. Aku nggak mau deh. Masa secepat itu kita bisa dapat uang banyak? Nah ini yang kayak gini-gini nih yang biasa merusak. Padahal orang memberikan koin itu karena mereka merasa terwakilkan. Mereka merasa terpuaskan. Mereka merasa bangga, mereka terharu, mereka ikhlas. Dan hanya kepada oknum-oknum tertentu. Ya bukan berarti Anda cerdas, Anda pintar, Anda menguasai, orang simpati, kan gitu poinnya. Jadi ya betul apa yang dikatakan oleh saudara kita ya, sahabat kita Bang Imanes, bahwa pola ini kadang mengecewakan gitu. Ada yang pansos, ada yang tampil tiba-tiba memang ya saya lah yang rasakan itu semua. Tamatlah saya itu Bang Imanes yang kayak gitu-gitu. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya kembali. Nah, salah satu pola yang kita lakukan, rencana kita nanti saya dengan Akhi Sugi itu akan membuat kelas bagi teman-teman yang ingin terjun di lapangan, yang ingin ikut berjuang. Kita ada kelas apologet. Nanti dipusatkan di Kota Makassar, kita adakan semacam pesantren alam. Jadi semua kegiatan itu diadakan di alam. Jadi teman-teman yang mau ikut, nanti ada kita sebarkan proposal. Mungkin 7 hari ya kita adakan itu, 24 jam kegiatannya itu kita padatkan, dan semua tidur di tenda masing-masing di dalam area wisata itu. Jadi kita sholat berjamaah, sholat tahajud bersama, kemudian sholat subuh bersama, olahraga bersama, belajar materi-materi apologet bersama, sampai kita diberikan sertifikat atau piagam. Gitu. Masya Allah. Nah, itu salah satu metode atau cara yang kita lakukan, sehingga kalau ada nanti yang tidak memiliki piagam atau sertifikat dari program apologet yang kita canangkan ini, berarti mereka adalah orang di luar kita gitu. Kita tidak bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Saya kira gitu Bang Imanes. Bukan materinya aja juga Bang. Mungkin bukan cuma materinya aja, juga adab, terus strategi juga, bukan hanya materi aja mungkin ya, ada. Iya betul. Terus kita strategi. Benar-benar Bang Imanes. Di dalam perang ini kan perang nih, kita punya strategi, kita tidak asal main aja. Kita punya strategi. Peluru banyak, nggak pakai strategi juga percuma Bang, cuma ya. Bisa meledak di diri sendiri. Gitu. Ya, terima kasih. Iya. Silakan, Kohos dilanjut. Terima kasih Bang Juma atas paparannya. Bang Juma, maaf, boleh tanya? Berharapnya ada semacam kayak universitas terbuka gitu, melalui daring gitu, Bang Juma. Jadi kita ini yang di luar kota gitu bisa melampaui. Sudah pernah. Pernah kayaknya tuh ya Bang Imanes. Sudah ya? Pernah. Jadi PDF kita sebar. Jadi kalau dulu ini kita memang bersatu, yang maju di depan ada, kita di belakang ini WA dibuka, kita siap data. Jadi misalnya Bang Moto, Bang Etan dulu, Bang Bamtri, siapa, Bang Farhan, ini yang maju 2, yang di belakang ini siap laptop, siap data, siap apa aja. Iya, oke. Berharap kayak gitu lagi ada diadakan lagi, Bang. Bang Imanes, Bang, di More Reski masih kan? More Reski yang saya
Kalau sehari-hari kayaknya memang agak kurang. Mungkin beliau sibuk mungkin beliau sibuk. Oh ya, dia ini khusus bahasa Ibrani, bahasa Aramaik kali ini. Ya, mungkin beliau sibuk. Kayaknya memang air-air ini saya perhatikan. Beliau pakarnya, kalau beliau dihadirkan juga Masya Allah. Cuman beliau kayaknya sibuk. Ya, makasih Bang Zuma, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini masih ada yang untuk yang angkat tangan nih. Bang Masih Riki, ada yang Bang angkat Riki. tangan gimana? Dia yang angkat tangan itu cuma mengatakan hai Bang Zuma, cuma gitu Bang. Dia hai juga teman-teman. Saatnya kita berpisah. Benar sih, aku pengen nanya Bang Zuma. Izin satu putaran bisa Bang Zuma. Silakan nih, Daeng. Silakan Daeng. Hostnya izin nggak host? Ya silakan. Ya baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak buat Gurunda Zuma, Bang Sugi, dan beberapa teman-teman lagi yang ada di sini. Beberapa gurunda-gurunda kita. Saya atas nama Akal Sehat mewakili teman-teman ya, merasa gembira dan mudah-mudahan berharap. Ini satu harapan yang tentunya kami butuh jawabannya ini malam, baik untuk Aki Sugi, baik untuk Aki Suma, terkait apa yang telah kita kerjakan ini. Terus terang, munculnya kami lebih karena keprihatinan kami terhadap hujatan-hujatan yang dilontarkan RT 16 terhadap Muslim. Sehingga timbul keinginan untuk berkelompok. Tentu dengan adanya Bang Zuma, Aki Sugi, teman-teman yang lain untuk selalu memberikan motivasi ke kami, ini semacam amunisi untuk membangkitkan semangat kami. Kami jujur tidak bisa berapologet. Kami hanya bisa bermain di live chat yang tentu kapasitasnya terbatas dan pengetahuan kami terbatas. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini saya bermohon ya buat Bang Zuma dan Aki Sugi, apakah bisa gurunda semua memberikan jadwal ke kami untuk selalu senantiasa mendapatkan materi dari gurunda semua terkait apapun itu semuanya, terkait bekal-bekal kami tentunya untuk bisa menjadi benteng utama dalam penghujatan, menangkis penghujatan yang dilakukan agama lain terhadap Islam. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan ini malam juga dihadiri teman-teman semua bisa mendapatkan jawaban dari Gurunda dan Aki Sugi. Waktu dan tempat silakan, saya standby. Oke, yang baik. Bang Dimas, suara saya kedengaran Bang? Iya, kedengaran. Saya ingat bagaimana saya ada keresahan juga. Karena terakhir ini saya simak di TikTok itu sesama kita debater Muslim pun yang udah lama di Zoom itu ada kurang harmonis. Jadi mungkin perlu dibuat lagi sebuah pertemuan lah, debater lagi di Zoom lagi di atau di M3 atau di mana, supaya yang terjadi di medsos itu tidak dilihat umum terus gitu. Ada tampil mulai ada perbedaan dan itu tampilkan gitu di permukaan. Mungkin perlu Juma untuk mengkomando atau ya memimpin lah sebagai dewan suro mungkin. Kita lanjut. Oke, Masya Allah. Baik, dikantongin ini PR ya teman Bang Riki, Masya Allah. Jadi terkait yang tadi sahabat saya Akal Sehat, anak mudanya Makassar ya. Terima kasih pertama kali saya ucapkan dulu terima kasih yang banyak. Tabik Lompo sudah datang ke tempat saya, bawakan saya orbit sehingga saya bisa live di gunung. Luar biasa ya, yang selama ini biasa putus-putus. Ya jaringan saya Masya Allah sangat terbantu dengan sahabat saya ini, ya Dinda saya yang punya setengah pulau Selayar katanya. Masya Allah. Jadi terkait dengan jadwal, yang pastinya pekan depan kan mungkin Aki Sugi gitu. Digilir aja insya Allah. Digilir
insya Allah teman-teman apologet itu mau gitu ya. Iya, insya Allah. Iya, digilir aja. Yang pasti giliran saya insya Allah tahun depan baru dapat lagi, karena apologet itu banyak kan. Banyak. Jangan ada Ustaz Kenama, banyak lah kita. Pokoknya kalau bisa setiap pekan itu ada tiap malam Jumat, bagus. Ya, bagus kita adakan tiap malam Jumat. Jangan iya, dan polanya nanti jangan kayak saya terus, jangan kayak seperti saya, jangan monoton. Artinya bisa jadi start awal langsung sesi tanya jawab kan gitu. Bang, kayak mana seperti ini, kita ketika ada pertanyaan yang terkait dengan ini, kayak mana cara menjawabnya, kayak gini-gini. Kalau mau, itu salah satu metode gitu ya. Kalau mau salah satu metode, atau metode yang seperti ini juga bagus, memberikan Quran kemudian di-convert dengan data-data di dalam Bible yang biasa digunakan teman-teman kita Kristen. Yang penting ya diingatkan, kalau narasumber itu nyebrang, jangan sampai kesleo gitu ya. Bacakan sesuai dengan apa yang tertera dan muatan daripada itu. Meskipun tidak dibacakan seluruhnya, jangan keluar dari muatan daripada data. Gitu, karena nanti jatuhnya ke monolog. Iya. Diingatkan. Nah, Bang, kayaknya terlalu jauh pergi. Nah, gitu ya. Jangan berselancar terlalu jauh. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, antum luar biasa, Masya Allah, saya merasa tersanjung. Siapanya aku ini, hanya orang yang suka berkuar-kuar aja di jalan. Kemudian dipandang penting untuk dihadirkan di sini, ya padahal banyak yang lebih menguasai ya ilmu Quran. Saya masih status belajar, sama seperti teman-teman. Untuk itulah saya mewakili Bang Suma, untuk menyatakan kepada para sahabat semuanya yang tahu nomor saya ketika saya ada khilaf, pada saat saya berdebat, pada saat saya berdiskusi, jangan segan-segan ingatkan, dikritisin, diberi saran, diberi masukan, ya. Jangan segan-segan, jangan malah apa istilahnya diceritakan, diguncingkan. Itu loh salah loh itu Bang Suma, harusnya kayak gini loh, kenapa dia mengatakan itu, dasar apologet berkarat, itu tidak benar. Nah, bukan itu yang kita harapkan. Ketika Bang Suma ada yang salah, ada yang keliru, japri, Bang, menurut saya kayak gini, menurut saya seperti ini, ada baiknya kayak begini. Nah, itu baru saudara. Jangan Anda jadikan jangan materi yang saya sajikan ada kekeliruan dijadikan sebagai senjata justru untuk mematikan pergerakan. Karena ingat sekali lagi, saya sering mengatakan, Bang Suma tidak akan pernah takut kepada siapapun. Kepada kalian-kalian yang ada di Zoom ini, saya tidak pernah takut. Demi Allah, apapun jabatannya, dari kesatuan manapun Anda, bagi saya ketika Anda menghalangi jejak saya, menghalangi langkah saya untuk berapologet, nyawa saya persembahkan untuk Anda. Jadi siapapun itu yang menghalangi Bang Suma, saya katakan saya sumbangkan nyawa saya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Hanya Allah SWT yang bisa menghalangi itu. Untuk itulah kemudian jangan coba-coba untuk kemudian mencaci dari belakang. Jangan coba-coba menghujat dari belakang. Jangan coba-coba nikam dari belakang. Tikamnya dari depan. WA, telepon, Bang Suma, kamu salah, kamu keliru. Ini yang betul. Jangan dari belakang, ngikut dari belakang. Gini loh, Bang Suma itu kayak gini loh, kayak gini. Jangan. Itu tidak akan berhasil menghentikan langkah saya. Percaya deh. Tidak akan berhasil. Mau Anda hujat saya Bahlul, mau hujat Bang Suma Tuyul, saya tidak peduli. Saya nggak peduli. EGP dengan itu semua. Oleh karena itulah, tolong. Apa yang keliru dari Bang Suma, dinasihati, diberi masukan, ya, karena saya sudah menginfakkan ya diri ini untuk jalan ini, gitu. Jadi mau dijadikan musuh tidak akan mungkin, jadikan aja teman. Ketika ada salah, rangkul Bang Suma, nasihati, ingatkan, berikan masukan-masukan. Insya Allah kita akan terima, kita akan terima. Seperti itu, sahabat-sahabat semua. Izin bicara dong. Ya, mungkin mewakili debat terbaru, saya berterima kasih kepada Bang Juma ini. Iya, sama-sama Bang bergiroh dan untuk berdebat. Selain itu,
Iya, terus terang memang Bang Juma, saya sendiri juga masih segan kalau untuk menegur ke Bang Juma ya. Tapi tolong Bang Juma juga tegur kami lah, Bang, sama dengan cara. Insya Allah. Yang pasti jangan pernah bermimpi saya akan ceritakan yang buruk-buruk antum semua. Saya tidak pernah pusing dengan itu semua. Nggak pernah pusing. Makanya saya tuh nggak ada musuh. Adalah orang yang keliru kalau mau menjadikan Bang Juma musuh. Nggak ada musuh. Mau ceritai apapun saya tetap senyum. Ada yang mau bicara? Ya, mantap ini. Kayaknya kita sampai subuh ini. Udah. Ini ada dari Bang Ucok. Ada dari Bang Ucok, wartawan debat. Udah, jangan ini. Izin bertanya dong, izin bertanya, izin bicara. Iya, silakan Bang. Wais, mantap. Tunggu, sabar. Yang di TikTok sabar. Bentar lagi. Ya, lanjut. Gini, terkait dengan pernyataan dari Bang Ustadz Zuma ya, tentang pengkritik apologet Muslim yang sering aku lihat, aku baca di tappingan LC ya, tappingan LC itu seharusnya kita bikin formula loh. Seharusnya sih, ini sih saran aku aja bikin formula bagaimana meminimalisir. Ya, ini saran aku aja bagaimana kita bisa meminimalisir tappingan yang sifatnya menyatukan apologet Muslim kita ini gitu. Ya, itu Bang Zuma nggak ngambil pusing yang di LC. Urusan kita itu nanti insya Allah. Iya. Ini kan terkait loh. Maksud aku gitu loh. Nanti kita koordinasi di. Jadi jangan sampai maksud aku gini loh. Jangan sampai tappingan seperti itu menimbulkan tappingan baru dari pelaku LC yang baru juga gitu. Ya, kita nanti inilah gampang itu. Kalau itu bukan porsinya Bang Zuma nih, tapi porsinya kita nih. Mantan laskar. Nah, ya udah, kesian Bang Zuma udah ditunggu di TikTok. Bikin formulanya yuk. Ya, ini Bang Zuma udah ditunggu di TikTok. Iya, Masya Allah. Ya, masukan yang sangat luar biasa itu. Silakan Bang Zuma kalau untuk dia meninggalkan room ini. Saya ucapkan mewakili teman-teman beribu-ribu terima kasih, tetap berjuang, kami di belakang Bang Zuma semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami akan mendukung terus apologet kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Ya, saya juga mendoakan antum semua sehat selalu, panjang umur, dimudahkan setiap urusan, baik muslimah dan muslim ya, teman-teman saya semua yang hadir di sini. Saya senantiasa mendoakan kepada Allah, kiranya Allah memberikan sikap istiqamah dan juga Allah melahirkan dari keturunan antum semua tokoh di dalam agama kita ini yang kelak akan menjadi bagian dari pilar membentengi akidah umat Islam. Saya undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas undangannya. Insya Allah ketika diberi jadwal kembali akan memudahkan langkah ke sini lagi kembali bersama. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.